Kita mah bukan kuda lumping, makanya bukan beras, tetapi nasi, Bapak. Ya. Saat itu karena Vian mendorong wilayah zona 3 atau wilayah timur itu untuk stop makan beras putih, hindari makan beras putih, terus mendorong untuk makan panganan lokal. Mantap. Dengan alasan apa? Ya diakui karena harga beras di wilayah zona 3 atau wilayah timur ini mahal. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan pokoknya yaitu didorong untuk mengkonsumsi panganan lokal, kan somplak. Terus fungsi dari sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mana, Pak? Itu bukan solusi. Tapi susah juga apa yang mau diharapkan dari solusi dari menteri titipan termul. Susah memang. Mendagri Tito minta masyarakat di daerah stop konsumsi beras, beralih ke pangan lokal. Pak, kita tuh nggak makan beras loh, Pak. Kita makannya nasi kok, Pak. Lagian beberapa waktu yang lalu kan pemerintah itu mengklaim kalau kita Indonesia ini sudah swasembada beras, Pak. Jadi sebenarnya tidak ada masalah dong dengan ketersediaan beras. Tapi kalau ternyata di lapangan itu ketersediaan beras ini ternyata tidak mencukupi untuk memberi makan seluruh masyarakat Indonesia, harusnya Bapak dan pemerintah itulah yang mengusahakan bagaimana beras itu ada dan harganya juga terjangkau buat masyarakat, karena beras adalah makanan pokok. Oke lah, sebagai alternatif ya mungkin sumber pangan lain tuh seperti mungkin jagung atau mungkin ubi, tapi kan jagung sama ubi ini tidak selalu cocok untuk disatukan dengan lauk pauk atau sayur yang biasa kita makan sehari-hari, Pak. Tidak selalu cocok, saya bilang ya, bukan berarti nggak cocok semuanya, tapi tidak selalu cocok. Coba bayangkan misalnya kita makan gudeg tapi pakai ubi atau pakai singkong, atau kita makan soto pakainya singkong atau ubi atau jagung, kan aneh, Pak. Jadi pemerintah itu jangan selalu mencari solusi mudah dan instan ketika setiap ada permasalahan gitu, terutama soal beras ini. Ketika misalnya beras langka, beras mahal, ya tugas pemerintah bagaimana caranya beras ini tidak langka, beras ini tidak mahal. Terus jangan juga ketika beras langka dan mahal, pemerintah lalu menakut-nakuti, ini beras ini, nasi ini kandungan gulanya tinggi loh, berbahaya gitu. Berapa miliar orang di dunia ini yang memakan beras sebagai makanan pokok, Pak. Lebih berbahaya lagi kalau tidak punya uang untuk membeli beras, tidak ada beras, itu lebih berbahaya lagi, Pak, daripada sekedar ditakut-takuti dengan kandungan gula di dalam beras. Lagian dalam satu hari orang misalnya makan 3 kali, paling 1 centong 2 centong setiap makan itu sudah kenyang banget, Pak. Gak akan tuh setiap 1 kali makan 1 kilo nasi kita habiskan, kan enggak. Pasti kita padukan dengan komposisi yang lain, lauk pauk yang ada sumber vitamin dan protein yang lainnya. Jadi tolong, Pak, jangan mencari solusi yang instan, yang mudah ketika setiap ada permasalahan, ada mungkin kelangkaan beras atau harga beras yang mahal. Pemerintah tuh gak mau mikir yang lebih dalam lagi, cukup kasih statement, udah makan yang lain aja, karena di beras ini atau di nasi ini kandungan gulanya tinggi, itu bahaya loh. Jangan gitu, Pak. Menteri saiki kok statementnya nengok publik gak sembuh tenan. Ayo, Mendagri minta masyarakat daerah stop konsumsi beras. Alasannya kadar gulanya tinggi. Ayo, lah masyarakat Indonesia iki yo makanan pokok iki yo songkok beras kuwi dadi nasi kok. Kaya kon nyetopi maksudnya iki piye? Ya mbok yo aja ngono lah, kurangi utawa piye. Lho petani masyarakat Indonesia wae kan petani padi. Lah negara nyampe kekurangan iso-iso wae lho impor. Saka negarane wong njaba kono digawa mlebu rene wae akeh ton. Lah iki kok masyarakat daerah kok kon nyetop konsumsi beras sih. Mbok ya dipikir to Pak Tito. Maksudnya iki yo, maksudnya jenengan iku yo sae.
masyarakat ini gen gak berlebihan ngonsumsi sing kadar gulanya tinggi kan ngono to Pak Tito. Tapi kan bahasanya aja ngono lah, kok stop mbok yo dikurangi, diimbangi karo talas, telo, kentang. Nah, ngono kok nyetop iki. Nah terus piye? Wong MBG ku yo padha kan butuh nasi. Anak-anak wi butuh disuplai makanane nenggo setiap masa sekolah. Ngono kae kuwi yo nggo nasi, wi yo saka beras. Kok malah kan nyetop. Wis. Mbok yo nak ngucap sak durung iki nek iso ki dirangkai dhisik kata-katane lho. Gen nenggo kupinge masyarakat Indonesia iki lho. Gen iso nampa sing penak. Ora kok wangker wae stop kok beras piye iki. Harga beras semakin naik, malah Mendagri minta masyarakat beralih ke ubi hingga sukun. Harga beras semakin meroket, terus masyarakat kesulitan membeli bahan pangan utama atau yang sehari-hari menjadi kebutuhan pokok makanan orang Indonesia, yaitu beras. Malah Mendagri meminta masyarakat Indonesia untuk beralih ke singkong ataupun sukun. Jadi bagi saya, sebelum kita menggaungkan, kalau saya nih posisinya, disclaimer ya, pendapat pribadi saya, kalau misalkan saya sebagai wakil rakyat ataupun sebagai pemerintah, saya dulu coba deh makan singkong berhari-hari, makan sukun berhari-hari ya. Setelah itu baru saya akan menyarankan ke rakyat. Jangan sampai kita hanya wajib menyarankan kepada rakyat untuk beralih kepada singkong dan sukun, sedangkan kita sendiri belum tentu akan beralih kepada singkong dan sukun. Kita tak heran melihat hari ini bahwa banyak pejabat negeri ini yang masih bergaya hedon, bergaya kelas hidup mewah, sedangkan masyarakat kelas bawah, ekonomi bawah terus menjerit akan ketimpangan yang terjadi di negara ini. Apakah ini yang dinamakan keadilan? Jadi mungkin sebelum kita menyarankan kepada masyarakat, mari kita gaungkan dahulu atau mari kita lakukan dahulu di rumah kita masing-masing beralih ke singkong dan sukun, sehingga kita bisa ikut merasakan kenapa masyarakat itu berteriak terkait harga beras hari ini. Mendagri itu meminta masyarakat daerah stop konsumsi beras untuk beralih ke makanan lokal karena beras dianggap berbahaya. Pak, masyarakat juga meminta Bapak stop jadi menteri karena berbahaya, orang goblok jadi menteri. Mendagri Tito minta masyarakat untuk stop konsumsi beras, himbau beralih ke pangan lokal. Pira ku kudu konsumsi jukutnya ada sapi atau Tito. Karena untuk tugas negara itu bisa menyelesaikan solusi makoplok. Aduh, kacau banget loh ini. Masa Mendagri minta kita berstop konsumsi beras dan beralih ke pangan lokal. Gila, rusak banget di logika berpikir kita. Aduh, ayo kita bahas. Ini berkali nggak tahu konteksnya. Pernyataan ini keluar dikarenakan tingginya harga-harga pangan yang ada di wilayah timur dikarenakan distribusinya. Ini kan logika berpikir kita rusak banget ya. Kalau distribusi yang jadi masalah, maka distribusinya yang diperbaiki. Bikin jalur distribusinya sehingga harga pangan di sana jadi lebih murah. Kalau wilayah timur terlalu jauh untuk pengiriman dari Pulau Jawa, maka cari pulau-pulau besar terdekat sehingga distribusinya lebih murah. Bikin jalur distribusinya, buka jalannya sehingga harga pangan di sana jadi turun, Pak. Gitu konsep kerjanya. Bukan dengan menyuruh saudara-saudara kami di timur itu untuk tidak makan nasi. Kenapa disuruh makan ubi terus? Saudara kami di timur itu juga warga Indonesia, Pak. Mereka juga memiliki hak yang sama buat bisa makan beras seperti kami di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, Kalimantan, dan lainnya. Kalau Bapak bicara soal pangan lokal, nasi juga merupakan pangan lokal. Pernyataan Bapak tidak menyelesaikan masalah yang ada. Distribusi ke wilayah timur tetap saja jelek, sehingga harga-harga pangan yang lain juga tetap. Nah, ini yang lagi viral. Mendagri Tito Karnavian meminta masyarakat di daerah stop konsumsi beras, beralih ke pangan lokal. Nah, menurut Tito, beras juga lebih berbahaya dari pangan lainnya karena mengandung banyak gula. Nah, kalau Bapak Guru ya, kepada para pejabat yang terhormat, kalau kalian sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, jangan ngomong apa-apa, lebih baik mundur saja dari jabatannya ya. Gimana nih kalian nih, teman-teman setuju apa tidak nih dengan pendapatnya Pak Tito? Silahkan di komen ya.